Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungannya. Di kesempatan ini, kita akan membahas satu topik penting, terutama bagi para laki-laki, suami, dan ayah, yaitu tanggung jawab mereka atas keluarga, baik di dunia maupun di akhirat. Sebagian dari kita mungkin pernah mendengar sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, "Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an rayatihi." Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat beriman, laki-laki adalah kepala keluarga, bukan hanya dalam hal duniawi, seperti mencari nafkah, tapi juga dalam hal spiritual dan akhirat. 1. Tanggung jawab dunia, nafkah dan perlindungan. Allah berfirman dalam Al-Quran Surat An-Nisa, ayat 34, "Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan karena mereka telah menafkahkan sebagian dari harta mereka." Artinya, laki-laki wajib memberi nafkah, tempat tinggal, perlindungan fisik, dan emosional. Itu semua adalah amanah besar di dunia, dan nafkah yang diberikan dengan niat ikhlas tercatat sebagai sedekah di sisi Allah. 2. Tanggung jawab akhirat, menjaga iman dan akhlak keluarga. Banyak kepala rumah tangga yang fokus hanya pada dunia, uang, kendaraan, dan rumah, namun mereka lupa, istri dan anak bukan hanya tanggung jawab fisik, tetapi juga ruhani. Allah berfirman dalam Al-Quran Surat At-Tahrim, ayat 6, "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka." Tugas suami adalah mendidik, membimbing dalam ibadah, menanamkan akhlak, menjauhkan dari kemaksiatan. Semua itu adalah bagian dari tanggung jawab besar seorang laki-laki. Nomor 3, teladan, seperti Nabi Muhammad. Beliau adalah suri teladan sempurna, lembut kepada istri-istrinya, mengajarkan agama dengan hikmah, dan menjadi pembimbing spiritual di dalam rumah. Rasul tidak hanya mencari nafkah, tapi juga mendidik, menyayangi, dan menjadi imam dalam makna yang sesungguhnya. Yang nomor 4, akibat jika laki-laki lalai. Laki-laki yang lalai akan dimintai pertanggungjawaban berat di akhirat. Jika istri dan anak tidak sholat, jika akhlaknya rusak karena dibiarkan, maka dosanya bisa ditanggung juga oleh kepala keluarga. Namun perlu diingat, doa seorang kepala rumah tangga adalah doa yang mustajab. Dalam sebuah hadits, Rasulullah pernah bersabda, 3 doa yang tidak tertolak: doa orang tua untuk anaknya, doa orang yang berpuasa, dan doa musafir. Hadis riwayat Baihaqi. Doanya seseorang laki-laki untuk anak-anaknya dan istrinya adalah senjata terbesar yang bisa diberikan. Saat dunia menawarkan banyak kesenangan yang menyesatkan, engkau tak akan selalu mampu menjaga mereka dengan tanganmu, tapi doamu bisa sampai kapanpun dan dimanapun. Dalam Al-Quran Surat Ibrahim ayat 40, Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, "Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap melaksanakan sholat." Itulah doa pemimpin sejati. Nabi Ibrahim tak hanya memimpin keluarganya secara lahiriah, tapi juga secara ruhiyah. Sebagai seorang suami, sebagai ayah dan seorang laki-laki harus menjadi imam, bukan hanya dalam syalat, tapi juga dalam setiap harapan dan doa. Lantas mengapa doa laki-laki begitu penting? Sebab doa laki-laki yang lahir dari tanggung jawab, kasih sayang, dan rasa takut kepada Allah memiliki kedalaman yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Ketika seorang ayah bangun malam lalu bermunajat, "Ya Allah, lindungilah anak-anakku dari maksiat, bimbinglah istriku agar istiqamah," maka langit akan mencatat itu sebagai bentuk cinta yang paling murni. Menjaga keluarga dari api neraka bukan hanya dengan peringatan atau nasihat, tapi dengan doa yang istiqomah. Doa seorang suami bisa menjadi sebab hidayah untuk istrinya, doa seorang ayah bisa menjadi penyelamat anaknya dari jalan yang salah. Sahabat beriman, laki-laki bukan hanya pencari nafkah, laki-laki adalah penjaga, imam, dan penanggung doa untuk orang-orang yang ia cintai. Mulailah hari dengan menyebut nama istrimu dan anak-anakmu dalam doa. Sebut mereka di waktu subuh. Sebut mereka dalam sujud terakhir, karena doa laki-laki yang tulus bisa membuka pintu langit yang tertutup. Semoga kita semua diberikan kekuatan oleh Allah untuk menjadi laki-laki yang bertanggung jawab,
di dunia dan di akhirat. Betapa mulianya kedudukan laki-laki dalam Islam, namun, di balik kemuliaan itu, ada amanah yang sangat besar. Jangan merasa cukup hanya memberi makan dan tempat tinggal, jika hati dan jiwa keluarga kita kosong dari petunjuk Sang Pencipta. Mari kita merenung bersama, sudahkah kita menjadi suami yang membimbing? Atau hanya yang menafkahi? Sudahkah kita menjadi ayah yang menanamkan iman? Atau hanya memberi mainan? Semoga Allah memberi kita kekuatan untuk menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Jika video ini bermanfaat, silakan bagikan kepada sahabat dan keluarga. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten dakwah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan.